wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Nggak terasa kita udah hampir mau 3 minggu tidak melakukan pembelajaran secara offline. Oleh karena itu, mulai saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya dengan media online, yang mana Ustazah akan bagikan video kepada kalian, dan semoga kalian bisa menyimak video yang akan Ustazah share ini dengan baik dan cermat. Oke, untuk anak-anakku yang kelas 10, kalian masih ingat bukan pertemuan yang terakhir kali kita membahas tentang apa? Iya benar, kita membahas tentang teks anekdot. Masih ingat juga kan pengertian dari teks anekdot itu apa? Ayo, pasti ingat dong. Jadi teks anekdot itu adalah sebuah teks atau sebuah cerita pendek yang menarik. Menariknya karena apa? Karena lucu dan mengesankan. Dan di dalamnya itu terdapat sebuah kritikan yang ditujukan untuk orang-orang terkenal, yang tujuannya adalah untuk menghibur atau memberikan informasi dan juga pesan. Jadi itu adalah sekilas tentang pengertian dari teks anekdot. Lalu selain pengertian, kita udah membahas tentang apa aja ya kemarin? Yap, benar sekali. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah membahas tentang pengertian yang pertama. Yang kedua tentunya adalah tentang fungsi. Ayo, siapa yang masih ingat tentang fungsi teks anekdot? Jadi fungsi teks anekdot kemarin ada berapa? Ada 2 atau 3? Ada 2 ya. Ada fungsi sekunder atau jadi ada fungsi primer dan juga fungsi sekunder, yang mana fungsi primer atau fungsi utamanya adalah sebagai wahana atau sarana ekspresi untuk mengungkapkan kejengkelan, kekecewaan, dan juga kemarahan. Sedangkan fungsi sekundernya adalah sebagai sarana hiburan. Jadi itu ya sekilas tentang fungsi dari teks anekdot. Selanjutnya, di mana ada fungsi pasti ada tujuan dong. Kalau fungsinya tadi ada 2, maka tujuannya kemarin ada 3. Yang pertama ada apa aja? Jadi tujuan yang pertama adalah mengkritik, terus kemudian menghibur, dan juga menyampaikan pesan. Jadi kalau ketiga-tiganya digabung, maka akan berbunyi seperti ini. Tujuan dari teks anekdot adalah untuk menyampaikan pesan dengan cara mengkritik untuk menghibur si pembaca. Jadi poin pentingnya adalah ada 3, yaitu mengkritik, menghibur, dan juga untuk menyampaikan pesan. Jadi itu adalah tentang tujuan dari teks anekdot. Oke, kita udah membahas tentang materi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya. Masih tentang teks anekdot, tetapi kali ini kita akan membahas tentang ciri kebahasaan dan juga langkah dalam menyusun teks anekdot. Kira-kira ciri kebahasaan dari teks anekdot itu ada apa aja ya? Ada yang tahu? Oke, jadi Ustazah akan kasih tahu. Jadi ciri kebahasaan teks anekdot yang pertama itu adalah menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ada yang tahu? Oke, Ustazah jelaskan ya. Jadi kalimat retoris itu adalah kalimat pertanyaan, tetapi pertanyaannya tidak ditujukan untuk mendapatkan jawaban, atau dengan kata lain pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Terus untuk apa bertanya? Gak ada gunanya dong. Oke,
Jadi, pada dasarnya kalimat retoris itu bertujuan untuk memberikan penekanan terhadap sesuatu, atau bisa juga pertanyaan-pertanyaan tersebut ditujukan kepada pembaca, sehingga mau merenungkan pertanyaan yang telah diajukan, sehingga tergugah untuk berbuat sesuatu atau merubah pandangannya. Contohnya nih ya, ketika kalian terlambat ke sekolah dan saat kalian masuk ke kelas, tiba-tiba si guru bertanya, "Pukul berapa ini?" Nah, kalimat pukul berapa ini ketika ditujukan kepada anak yang terlambat tersebut tentu tidak bertujuan untuk menanyakan pukul berapa ini atau pukul berapa sekarang yang sebenarnya, tetapi ketika si guru menanyakan pukul berapa tersebut, tujuannya adalah untuk menyindir bahwa dia terlambat masuk sekolah. Contoh yang lain seperti ini, manusia bernafas dengan paru-paru bukan? Nah, sudah pastikan manusia itu bernafasnya dengan paru-paru, bukan melalui insang ataupun dengan trachea. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sebenarnya ditujukan untuk tidak mendapatkan jawaban, hanya saja memberikan penekanan saja. Jadi itu adalah contoh dari kalimat retoris. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi temporal. Ayo, sudah sering kali ya kita membahas tentang konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Jadi konjungsi, masih ingat ya apa itu konjungsi? Jadi konjungsi itu adalah kata hubung, sedangkan temporal adalah waktu. Jadi konjungsi temporal itu adalah kata hubung yang menunjukkan waktu atau urutan waktu. Contohnya konjungsi dari konjungsi temporal itu contohnya selanjutnya, terus kemudian setelah itu, hingga, kemudian. Nah, itu adalah contoh-contoh dari konjungsi temporal. Jadi kebahasaan teks anekdot yang ketiga adalah menggunakan kalimat tanya. Kalimat tanya sering kita sebut juga dengan kalimat apa ya? Apa ayo, ada yang tahu? Oke, jadi kalimat tanya itu bisa juga disebut dengan kalimat interrogatif. Nah, apa aja sih kira-kira ciri-ciri dari kalimat tanya itu? Yang pertama sudah pasti menggunakan kata tanya ya. Contohnya apa, bagaimana, mengapa, siapa, kapan, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang kedua yaitu menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Kalau kalimat interrogatif sudah pasti diakhiri dengan tanda tanya ya, jangan dilupakan. Kemudian ciri yang ketiga, pada bahasa lisan biasanya diakhiri dengan suara intonasi yang naik. Jadi misalkan kalian mau bertanya kepada seseorang, "Siapa namamu?" Nah, pada akhir intonasi suaranya dinaikkan supaya si lawan bicara kita itu tahu bahwa kita sedang bertanya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah 3 ciri dari kalimat tanya. Selanjutnya, ciri kebahasaan teks anekdot yang keempat adalah menggunakan kalimat imperatif. Oke, kalau tadi adalah kalimat interrogatif, maka sekarang adalah menggunakan kalimat imperatif. Jadi apa sih kalimat imperatif itu? Pasti sudah nggak asing dong di telinga kita tentang teks atau tentang apa sih namanya kalimat imperatif itu sendiri. Nah, jadi kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Jangan salah diartikan ya, hanya kalimat perintah saja. Jadi kalimat imperatif itu tidak hanya sekedar sebagai kalimat perintah, tetapi bisa juga sebagai kalimat ajakan, terus kalimat larangan, dan juga
kalimat permohonan. Contohnya kalau kalimat ajakan, ayo ikut aku pergi ke pasar. Nah, di situ bisa disebut sebagai kalimat imperatif ajakan. Kemudian kalau kalimat imperatif larangan, contohnya adalah tolong jangan tinggalkan aku. Nah, itu disebut sebagai kalimat imperatif larangan. Jadi itu sekilas tentang kalimat imperatif. Dan ciri kebahasaan teks anekdot yang kelima atau yang terakhir adalah menggunakan kalimat seru. Apa sih kalimat seru itu? Jadi kalimat seru bisa juga disebut sebagai kalimat interjeksi. Pengertiannya adalah kalimat interjeksi atau kalimat seru itu adalah kalimat yang bertujuan untuk mengungkapkan kekaguman kita terhadap sesuatu. Contohnya, wah, tampan sekali lelaki itu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kalimat seru yang mengungkapkan tentang kekaguman kita terhadap sesuatu. Nah, kita udah mempelajari tentang ciri kebahasaan dari teks anekdot. Yang pertama tadi yaitu menggunakan kalimat retoris, yang kedua menggunakan konjungsi temporal, yang ketiga menggunakan kalimat tanya, yang keempat menggunakan kalimat imperatif, dan yang kelima menggunakan kalimat interjektif atau kalimat seru. Nah, setelah mempelajari tentang ciri kebahasaan dari teks anekdot, sekarang kita lanjut mempelajari tentang langkah-langkah membuat atau menyusun teks anekdot. Langkah pertama ketika kalian ingin menulis teks anekdot adalah dengan mengamati lingkungan sekitar. Mengapa harus mengamati lingkungan sekitar ya? Jadi tujuannya mengamati lingkungan sekitar itu adalah supaya melatih kepekaan kita terhadap sesuatu atau hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, setelah kita mengamati lingkungan, maka langkah yang kedua adalah menentukan topiknya. Setelah kita mengamati, melihat, dan menerawang gitu ya, maka kita menentukan topik yang ingin kita bahas. Setelah menentukan topik, maka langkah yang ketiga adalah menentukan kritik. Menentukan kritik artinya menentukan kira-kira apa sih yang ingin kita kritik, seperti itu. Contohnya nih, misalnya kita membahas atau mengambil tema tentang kehidupan sosial. Lalu kritik yang ingin kita bahas adalah tentang orang yang suka lupa akan hutangnya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari menentukan kritik yang akan kita bahas. Selanjutnya, setelah menentukan kritik yang akan kita bahas, selanjutnya kita membubuhi kritikan tersebut dengan humor. Tujuannya apa? Supaya si pembaca atau si lawan bicara kita itu merasa terhibur dan tidak merasa tersinggung. Seperti itu ya. Dan selanjutnya, langkah yang terakhir adalah membuat narasi. Setelah kita menentukan tema, kemudian menentukan kritik, kemudian membubuhinya dengan humor, maka yang terakhir adalah membuat narasinya. Nah, biasanya membuat narasi ini si penulis harus berdasarkan dengan struktur teks anekdot. Masih ingat kan struktur dari teks anekdot itu apa aja? Ayo, apa aja? Ayo. Jadi struktur teks anekdot masih ingat ya? Yang pertama yaitu ada abstraksi, kemudian yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada krisis, kemudian yang keempat ada reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Jadi itu adalah langkah-langkah untuk menulis sebuah teks anekdot. Bisa dipahami ya. Jadi langkah yang pertama tadi adalah mengamati lingkungan sekitar, yang kedua kemudian menentukan tema, yang ketiga menentukan kritik yang akan dibahas, keempat membubuhinya dengan humor, dan yang terakhir adalah membuat narasi. Jadi itu ya anak-anak tentang langkah-langkah membuat teks anekdot.
Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.